Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial bagaimana cara menganalisis data sebuah penelitian menggunakan SPSS. Baik, langsung saja kita buka SPSS statistik. Di sini saya menggunakan SPSS statistik 26. Langsung saja kita double klik. Karena di sini saya telah membuka terlebih dahulu, jadi tidak perlu tunggu lama. Maka ini tampilan utama dari SPSS statistik 26. Di bagian toolbar ada menu File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilities, Extensions, Window, dan Help. Di bagian bawah ada Data View. Di Data View nanti di sini kita akan input data. Di variable view di sini kita akan kasih judul data-data kita ataupun langkah yang pertama untuk kita analisis data di SPSS. Baik, langkah pertama di sini saya akan melakukan analisis deskriptif. Untuk analisis data tentunya kita sudah mempunyai data untuk kita analisis. Nah, di sini data yang saya miliki ada kelas eksperimen dengan skor post-test dan skor post-test kelas kontrol. Di kelas eksperimen ada 21 siswa dan kelas kontrol ada 15 siswa. Untuk mencari analisis deskriptif terlebih dahulu, kita tutup Excel terlebih dahulu. Ingat teman-teman, data kalian harus kalian input terlebih dahulu ke Excel agar lebih mudah ketika kita copy dan tinggal kita paste ke SPSS. Kita tutup dulu. Oke. Di variable view, teman-teman ambil pertama di variable view, di name. Di sini teman-teman tulis saja PostX. Ingat di name tidak bisa spasi. Selanjutnya kita pilih di label. Di kolom label, di sini kita tulis post-test eksperimen. Oke, jika sudah begini, kita ke baris kedua. Di baris kedua kita tulis postcode. Oke, di bagian bawah baris kedua di label post control, post test control. Oke, jika sudah begini, di kolom desimal, jika data teman-teman tidak memiliki angka di belakang koma atau desimal, seperti data saya di sini tidak memiliki angka di belakang koma, maka pada bagian desimal saya jadikan 0. Pada bagian desimal saya jadikan 0. Di bawah juga saya jadikan 0. Oke, jika sudah begini teman-teman bisa langsung ke data view. Kita klik data view. Nah, maka akan otomatis muncul PostX dan postcon. Di sini langsung saja kita input data dari data penelitian kita ambil di Excel. Excel. Nah, di Excel. Untuk post test eksperimen kita blok. Kita copy dengan Ctrl C ataupun klik kanan pilih copy. Selanjutnya kita input di SPSS pada kolom PostX. Kita Ctrl V. Nah, maka otomatis data kita akan terinput di SPSS. Untuk kolom postcon, kita ambil lagi data kita pada post-test kelas kontrol dengan blok, lalu Ctrl C, kita Ctrl V pada kolom postcode. Oke, jika sudah begini teman-teman, sangat mudah untuk analisis deskriptif. Kita ambil Analyze, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih deskriptif, langsung saja klik. Oke, jika sudah begini, tekan pada post-test eksperimen, kita
tambahkan ke kolom variabel dengan cara kita klik tanda panah. Sekarang kita mau pindahkan ke variabel, kita klik process control, kita tekan panah. Jika sudah begini, langsung saja kita tekan OK. Kita tunggu. Nah, maka hasil analisis deskriptif langsung dapat kita lihat di sini ada N, yaitu jumlah data, ada nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi. Nah, jika teman-teman ingin memindahkan data ini ke Word, sangat mudah, teman-teman bisa pindahkan kursor ke area deskriptif statistik. Jika lingkarnya sudah berwarna kuning, langsung saja kita Ctrl C ataupun kita klik kanan copy, lalu kita pindahkan ke Word dengan cara Ctrl V. Nah, jadi sangat mudah teman-teman, data pada SPSS bisa kita pindahkan ke Word. Selanjutnya, di sini saya akan mencari uji normalitas. Kita pilih file terlebih dahulu untuk halaman baru, kita pilih new data. Ingat teman-teman, yang tadi jangan lupa di save. Selanjutnya, untuk mencari uji normalitas, terlebih dahulu kita harus lihat dasar-dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Maka langsung saja kita cari uji normalitas. Langkah yang pertama, kita klik pada variabel view. Selanjutnya pada kolom name, di sini kita tulis hasil. Selanjutnya pada label, di sini kita tulis hasil belajar siswa. Oke, jika sudah begini, pada baris kedua di sini kita tulis kelas. Di label kedua, baris kedua juga kelas. Nah, untuk desimal masih sama, kita ubah saja menjadi 0. Nah, jika sudah begini, teman-teman bisa pilih kolom value di bagian baris kedua. Kita pilih klik di titik 3 ini, kita klik. Selanjutnya pada value ini kita kode dengan angka itu 1. Untuk angka 1 kita beri label untuk post-test kelas kontrol, kelas eksperimen. Post-test eksperimen. Nah, kita add, kita tambahkan. Selanjutnya untuk post-test kontrol kita beri kode 2 pada label post-test kontrol. Jika sudah begini, kita add. Jika teman-teman mempunyai ada post-test, ada pre-test, teman-teman bisa menambahkan lagi sampai 4 ataupun lebih di sini. Kita mempunyai 2 post-test, maka langsung saja kita klik OK. Nah, jika sudah OK, kita kembali ke data view untuk menginput data. Nah, jadi otomatis di sini pada data view ada hasil dan kelas. Pada hasil ini kita akan input data dari kelas eksperimen dan kontrol. Untuk kelas kita akan input kode dari kelas eksperimen dan kontrol. Kita klik terlebih dahulu pada hasil. Pada kolom hasil kita input data kelas eksperimen dan kontrol. Di sini teman-teman untuk lebih mudah, karena nanti kode dari kelas eksperimen itu 1 dengan jumlah siswa 21, maka kita tulis terlebih dahulu untuk bisa kita paste di SPSS. Untuk kode kelas kontrol itu 2, bisa kita copy sampai ke 15 siswa. Nah, kita ambil data skor post-test eksperimen, kita blok sampai 21 siswa, kita copy. Kita kembali ke SPSS, kita paste di hasil. Nah, pada kelas di sini kode dari kelas eksperimen. Jadi ingat teman-teman, jika sebelah sini kelas eksperimen, di sini harus kode
eksperimen. Kita ambil kode dari eksperimen yaitu 1 dengan jumlah siswa 21. Kita blok, kita Ctrl C. Kembali lagi ke SPSS, kita Ctrl V. Selanjutnya di bawah di sini masih dengan kelas kontrol, belum kita input. Ambil data kelas kontrol, kita blok, copy, Ctrl C, tekan di ini, Ctrl V. Nah, untuk kelas kontrol tadi kodenya itu 2. Jadi klik di sini, kita ambil kode 2 untuk kelas kontrol sampai 15 siswa. Kita Ctrl C. Jika sudah, langsung saja kita paste di SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih menu Analyze. Kita klik Analyze. Kita pilih Descriptive Statistic. Kita pilih Explore. Kita klik Explore. Kita akan pindahkan hasil belajar siswa ke Dependent dan kelas ke Factor List. Dengan cara klik hasil belajar siswa, klik tanda panah. Selanjutnya klik kelas, klik tanda panah pada Factor List. Selanjutnya kita pilih plot. Di plot pastikan sudah tercentang normality post with test. Kita centang ini. Selanjutnya kita continue. Selanjutnya kita OK. Kita tunggu sampai hasilnya muncul. Nah, maka di sini hasilnya muncul. Dan ini deskriptifnya, dan poin penting dari uji normalitas ini ada pada tabel kecil ini, yaitu test of normality. Di sini ada 2, menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita lihat aja di Kolmogorov-Smirnov. Untuk data post tes eksperimen ada 21 dan kontrol 15 dengan signifikan 0,01. Ini kita baca 0,01. Kita lihat pada pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Maka di sini kita dapat 0,01 itu lebih atau kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, jika data yang kita miliki tidak berdistribusi normal, maka tidak perlu kita gunakan uji homogenitas. Selanjutnya, langsung saja kita cari uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Kita kembali ke output sebelumnya. Karena untuk uji non-parametrik Mann-Whitney hampir sama dengan uji normalitas langkahnya, jadi kita bisa kembali ke sini. Di sini yang berbeda kita pilih pada Analyze. Di Analyze kita pilih non-parametric test. Di sini kita pilih Locacy dialog, kita pilih To Independent Sample, kita klik. Selanjutnya kita pindahkan hasil belajar siswa ke kolom test variable dengan cara klik tanda panah. Selanjutnya kita klik kelas, kita pindahkan ke grouping variable. Nah, jika sudah seperti ini, pada define group, karena di sini masih ada tanda tanya, kita kodekan dengan 1, dan grup 2 kita kodekan dengan 2. Kita pilih continue. Di sini pastikan sudah terchecklist Mann-Whitney. Selanjutnya kita pilih OK, dan kita tunggu hasilnya. Nah, maka di sini hasilnya muncul, yaitu Mann-Whitney. Untuk kita dapat menyimpulkan, terlebih dahulu kita lihat dasar kesimpulan dari pengambilan keputusan uji non-parametrik Mann-Whitney. Jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Kita misalkan di sini ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Jika nilai asumsi
lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kita lihat data yang kita temukan tadi di sini. Ini poin penting dari Mann-Whitney pada asimsik di sini. Pada asimsik kita dapat 0,03 kurang dari 0,05, maka hipotesis kita diterima. Baik, demikian tutorial dari SPSS 26. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.